Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita mulakan majelis ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Baik para asatidzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kini kita memasuki bab baru setelah terakhir kali kita membahas tentang bab yang membahas masalah al-ghusl atau mandi, kemudian hal-hal yang mewajibkannya dan kemudian hal-hal yang terkait dengannya. Nah, di siang ini kita akan membahas tentang bab tayamum. Mungkin kita semua sudah sangat tahu barangkali ya, cara melaksanakannya. Walaupun mungkin di sana sini ada perbedaan format atau tata cara yang dilakukan atau yang kita saksikan atau yang diajarkan. Maka ada baiknya kita juga akan menguraikan masalah tayamum ini berangkat nanti dari ayat Al-Qur'annya, kemudian hadis-hadisnya, baru kemudian masalah yang terkait dengan tayamum itu sendiri menurut pandangan para ulama. Dengan demikian akan semakin kuatlah pemahaman kita tentang masalah tayamum ini. Kita tahu dari mana datangnya bentuk yang mungkin yang berbeda-beda itu, sehingga semakin mengokohkan tafakuh kita ya, pengetahuan kita atau berfikih kita ya. Sebab berfikih itu bukan hanya taklid, hanya mengikut seperti yang pernah dilihat ya. Kalau melihat atau diajarkan oleh oleh tuan guru A misalnya, maka Allah kemudian kita praktekkan, kalau B maka kemudian B lah. Tapi ini kita mencoba hari ini untuk kemudian tahu mengapa yang A itu demikian, mengapa yang B itu demikian. Baik, tentang tayamum ini dasarnya yang paling kuat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum maradha, jikalau kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada salah seorang dari kalian buang hajat. Itu terjemahan buang hajat ini bukan terjemahan asli lagi ya, sudah terjemahan dari pemahaman fikihnya. Kalau arti harfiahnya itu adalah datang dari tempat yang sunyi. Ada yang menerjemahkan begitu. Kemudian itu dimaknakan baru selesai buang hajat. Aula mastumun nisa, atau setelah kalian menyentuh wanita. Bab tentang menyentuh wanita ini sehingga kemudian menjadi sebab kita berhadas kecil yang mensyaratkan kita harus berwudu lagi untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan suci dari hadas. Ya, misalnya salat, misalnya tawaf. Apabila telah menyentuh wanita dan kita ingin melaksanakan ibadah itu, dan kemarin sudah kita bahas ya tentang persoalan ini, jadi kita tidak ulas lagi.
Apakah batal begitu saja atau kaitannya dengan syahwat dan seterusnya. Lalu bunyi ayat ini, falam tajidu ma'an, maka ketika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah. Jadi fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayamum ini sendiri sekarang udah umum kita pahami tayamum sebagai ganti wudu. Walaupun secara bahasa makna tayamum itu adalah al-qasdu. Qasdu itu berkeinginan atau bermaksud secara bahasa. Lalu secara fikihnya dimaknakan al-qasdu ila sa'id, ya, bertujuan datang ke satu sa'id itu artinya diartikan sebagai tanah, ya. Nanti kita akan uraikan pengertian sa'id ini, apakah hanya sebatas tanah atau ada hal yang lain gitu. Limashil wajhi wal yadaini, ya, untuk membasuh atau menyapu wajah, ya, menyapu wajah dan kedua tangan, biniyatin, dengan niat istibahatis shalah, ya, untuk membolehkan, untuk kita diberikan kebolehan sholat karena hadas kecil disebabkan ketiadaan air. Lalu kita lanjutkan ayat itu, ya. Jadi Allah mengatakan maka tayamumlah dengan sa'idan thayyiba, ya, sa'id. Nah, di ayat ini Allah tidak sebutkan turab atau apa bahasa Arab yang lain, tanah, at-tin, ya kan? Nah, bukan tin, bukan tak, tapi to. At-tin itu tanah. Turab itu juga artinya tanah, ya. Nah, ada riwayat yang menyebutkan atau ungkapan an-nasu min turabin, ya kan? Atau ayat yang menyebutkan Allah menjadikan kita dari tin. Nah, tapi di sini menggunakan kata sa'id. Nah, gara-gara Allah memilihkan kata sa'id inilah maka ulama berbeda pendapat tentang alat yang digunakan untuk bertayamum. Ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan segala sesuatu yang sebetulnya berada di permukaan bumi yang dia masuk dalam kategori yang zatnya sama dengan tanah. Makanya misalnya ada orang yang mengatakan batu pun, ya, itu bisa asalkan dia berbentuk atau sudah diolah menjadi seperti powder atau debu, ya. Tetapi syaratnya harus suci. Makanya Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian. Tetapi di ayat ini tidak disebutkan wa aidikum seperti ayat wudu ilal marafiq, ya kan, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Makanya kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tentang tata caranya, apakah dia hanya sampai sebatas pergelangan tangan atau harus ke siku. Yang pasti yang mengajarkannya untuk sampai ke siku sebahagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Adapun yang sampai pergelangan tangan adalah apa yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Lalu ayat ini berbunyi innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi maaf dan pemberi ampun. Oke, itu ayatnya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke persoalan
tata cara yang di situ ada kaitannya hukum dengan pendapat-pendapat para ulama, kita lihat dulu hadis-hadis yang membahas atau menyebutkan atau bahkan yang dipakai sebagai dalil tentang tayamum ini. Pertama dari hadis Jabir yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "U'titu khamsan." Sesungguhnya kata Nabi, aku diberi 5 hal, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum diberikan kepada siapapun sebelum aku, maksudnya nabi-nabi sebelumnya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya oleh Allah tentu, pertolongan, kemenangan, atau salah satu cara untuk kemudian Rasul mendapatkan kemenangan dalam, disebutkan tentu kemenangan diantaranya dalam dakwah dan wabil khusus di dalam pertempuran atau peperangan, birru'bi, yaitu diberinya rasa takut kepada musuh, masirata syahrin, selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Jadi salah satu cara Allah untuk memenangkan Nabi dengan iradah Allah adalah dengan memasukkan rasa takut pada musuh, sehingga mereka tercerai-berai, lemah kemauannya dan lain sebagainya. Lalu waju'ilat liyal ardu masjida, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid atau tempat sujud, maksudnya untuk melakukan sholat. Berbeda dengan agama lain. Agama lain tidak bisa dikatakan telah menunaikan ibadahnya kecuali di rumah-rumah ibadah mereka. Dan kemudian dijadikan bumi itu tohuro, dijadikan bumi itu, tanah itu bersih. Kira-kira Rasul mau mengatakan bahwa tanah itu bisa dijadikan bersuci, begitu. Nah, itulah asalnya dari ungkapan Nabi ini. Fa'ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun di antara lelaki kalian yang mendapatkan sholat, maka sholatlah. Maknanya adalah kalau udah datang waktu sholat, bersegeralah. Ini adalah anjuran untuk melaksanakan sholat tepat waktunya. Kemudian waju'ilat turbatuha, di dalam riwayat yang lainnya, tambahan daripada ungkapan di atas, yakni hadis Huzaifah, dan dijadikan tanahnya, setelah mengatakan tadi dijadikan bumi itu sebagai masjid, lalu Rasul mengatakan dan dijadikan turbatuha, turbah, jadi ada kata bumi, ada kata turbah, kan gitu. Nah, bumi itu adalah alas tempat kita berpijak. Lalu turbah itu lebih spesifik, yang itulah kemudian menjadi pemaknaan kata kenapa tayamum itu menggunakan debu, ya. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma, kalau ketika kita tidak menemukan air. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang lain yang memberikan pengertian kepada kita secara dasar tentang tayamum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ini agak lebih detail lagi tentang tayamum ini. Ba'athani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku, fa ajnabtu. Lalu dalam perjalanan itu aku junub. Falam ajidul ma, lalu aku tidak menemukan air. Fatamarrabtu fis sa'idi, lalu aku berbaring
ya, di atas tanah, kama tatamarragud dabbah, sebagaimana hewan itu berbaring, maksudnya berbaring sembari melumuri ya badannya dengan tanah. Ya, seperti misalnya kalau kita lihat ayam atau hewan yang lainnya. Tsumma ataitun nabiyya, lalu aku datang kepada Nabi dan aku ceritakan masalah itu. Nabi bilang, inna ma yakfika antakula biyadaika hakaza. Sebenarnya cukup bagimu ya untuk melakukan seperti ini, maksudnya proses tayamum yang sekarang kemudian kita lakukan itu. Ya. Kira-kira Rasul itu mencontohkan kedua tangannya. Tsumma daraba biyadihil ardo, kemudian dia memukulkan kedua tangannya ke tanah, darbatan wahidah, sekali pukul saja. Ya, kalau tayamum itu kita pukul sekali pukul. Tsumma masahas shimala 'alal yamin, kemudian menyapu yang kanan, baru kemudian yang kiri, dan kemudian menyapu zahiru kaffaihi, ya, menyapu zahir, disebutkan di situ itu adalah punggung daripada tapak, ya. Kemudian wa wajahahu. Nah, di dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita memukul tangan ke tanah itu dilakukan hanya sekali, dan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaupun ada riwayat lain yang menyebutkan dua, memang itu ada disebutkan, tetapi dianggap bahwa hadis yang menyebutkan sekali pukul itu dianggap lebih kuat. Kemudian sebagai tambahan di dalam riwayat Bukhari, wa daraba bi kaffaihil arda wa nafakha fihima. Jadi disebutkan dalam riwayat itu selain telah memukulnya ke tanah, lalu dilakukan dengan cara meniupnya, baru kemudian menyapu wajah dan kedua telapak tangan. Dan ada riwayat yang menyebutkan dua pukulan itu adalah riwayat Ibnu Umar, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tayammumu dorbatani, Rasul mengatakan tayamum itu dua kali pukulan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Jadi ada dua riwayat yang menyebutkan satu pukulan dan ada yang menyebutkannya dua pukulan. Tetapi bagi yang menganggap dua pukulan ini adalah dianggap juga sebetulnya sahih menurut ulama, maka pilihannya bisa menjadi sekali atau dua kali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tata caranya, yakni dengan cara kita menepukkan tangan kita ke atas tanah dan kemudian menyapu kedua wajah kita sekaligus, ya, dengan dua tangan. Dan kemudian untuk yang tangan itu dua versi. Versi yang pertama adalah sampai ke siku, dan kemudian satu versi lagi cukup hanya sampai pergelangan tangan. Nah, jadi kalau kira-kira kita mau coba praktekkan, setelah kita pukulkan ke tanah, ini kebetulan mic-nya harus dipegang, jadi kita sapukan wajah kita, ya, bisa dari atas ke bawah atau bisa dari bawah ke atas, tetapi yang umum dilakukan dari atas ke bawah, kira-kira begini, ya, dipukul sekali, ya, kemudian kalau dia menggunakan kata tiupan, ditiup,
Lalu ada yang mengajarkannya dengan bukan ditiup tapi di apa namanya benturkan ya tangan kiri dan kanan. Bahkan ada juga yang mengatakan digerakkan untuk jatuh kepekatan debu itu. Ya. Lalu kemudian kita ujung daripada tangan kita ini, ya, kemudian telunjuknya dia mengarah ke bawah, ya, gitu. Lalu untuk tangan, ya, kita mulai dari tangan kanan. Kalau yang sampai ke siku, ya, jadi telapak kita ini kita harus bagi menjadi dua, ya, dua bagian. Ya, bagian yang kira-kira seluruh jari dan bagian telapaknya, agar kemudian dia menjadi apa namanya bahagian yang ujung telapak kanan ini untuk tangan kita yang sebelah atas. Nah, kemudian kita putar, baru masuk tangan yang telapak bawah. Nah, untuk kemudian ujungnya ini juga menyentuh ujung apa namanya jempol kita. Begitu juga yang sebelah berikutnya, ya. Nah, gitu. Kita contohkan. Nah, jadi tidak disentuh yang bawah sama sekali. Itu yang sampai ke siku. Karena di antara alasan yang mengatakan sampai ke siku itu disebabkan karena ada riwayat Nabi yang menyebutkan ilal mirfaqaini, tetapi ada yang mengatakan juga hanya sampai kedua tangan, sama seperti ayat yang kita baca tadi. Ayat itu hanya sampai ke menyebutkan wa aidikum, kedua tangan kalian, dan tangan itu difahami oleh orang hanyalah sampai pergelangan tangan. Sehingga akhirnya kalau sebagian itu mengatakan setelah dipukulkan, kemudian dihembuskan, kemudian cukup dengan ya begini saja. Dan dipastikan bahwa prosesnya dilakukan pertama tentu dengan niat. Kenapa harus niat? Karena ini kaitannya untuk membolehkan kita ya melaksanakan sholat dengan yang tidak aslinya dengan menggunakan air, sehingga harus ada semacam pernyataan di batin kita untuk melakukan itu dengan tujuan ya membolehkan kita melaksanakan sholat sebagai ganti daripada berhadas dengan bersuci dari hadas dengan air. Kemudian membaca basmalah, kemudian menyapu wajah tadi ya sekali sapuan, dan kemudian tangan. Lalu ada orang yang mengajarkan dengan cara menyelingi ya jari jemari. Jadi misalnya ya kemudian begini ya. Nah, apakah memang harus begitu? Tidak harus begitu. Kalau begitu, salahkah? Tidak salah. Karena ada yang menganggap itu lebih sempurna karena dia sebagai ganti daripada wudhu. Sehingga bagaimana wudhu itu dilakukan, maka begitulah dia. Makanya ada juga yang kemudian kalau cerita menyapu itu, ada yang juga mengajarkannya dengan cara memang digosok-gosok gitu ya. Jadi nah seperti itu. Tetapi barangkali itu tidak mengena kepada kata-kata wamsah, ya sapu. Ya, karena yang diminta itu sapu, bukan digosok. Kalau itu kan digosok, ya diginikan itu kan digosok. Seperti makna ghusul, cuci. Seperti cuci ketika makna berwudu itu. Wajah itu kan faksilu wujuhakum. Ya, basuh. Jadi memang agak di-scrub gitu. Tapi kalau tayamum ini kan dia disebutkan sapu, masah, ya. Jadi dia cukup disapu saja gitu. Nah, itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat yang bisa kemudian kita fahami prosesnya dan beberapa hal yang terkait dengannya. Dan dengan demikian hadis yang tadi disebutkan
Kalau seseorang itu junub sehingga kemudian dia tidak bisa bersentuhan dengan air, maka cukuplah dia tayamum. Atau dalam perjalanan yang kira-kira meskipun mungkin barangkali misalnya kita naik katakanlah berkendaraan di padang yang sulit air, atau bahkan mungkin bagi yang menganggap bahwa air laut itu makruh digunakan untuk bersuci, maka bagi sebagian pendapat itu mengatakan bila tidak ada air yang bersih, maksudnya yang selain air laut itu seperti air yang dibawa dari air sumur misalnya, dan kalaupun ada nggak cukup untuk makan dan untuk minum, maka mereka berpendapat untuk beralih kepada tayamum itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali nanti ada hal-hal yang menjadi masalah-masalah yang umum kita temukan, kita detailkan dalam tanya jawab kita. Saya kembalikan kepada hadirin untuk dipersilakan bila ada yang ingin kita diskusikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz bertanya terkait dengan tayamum. Nah, ketika kita melaksanakan perjalanan di mana tidak bisa melaksanakan satu waktu, jadi kadang kita melaksanakan jamaah, Ustaz. Nah, apakah tayamum ini bisa digunakan untuk kita melaksanakan sholat jamaah, qashar atau sholat jamaah atau Ustaz? Misalnya dalam perjalanan di pesawat atau di mana itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah kira-kira pertanyaan itu apakah satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali? Kira-kira gitu Pak ya? Ataukah bisa untuk satu kali untuk keduanya, ataukah cukup sekali lalu kemudian ketika mau melakukannya lagi harus tayamum lagi walaupun kita tidak dalam keadaan hadas. Nah, kalau yang misalnya kita lihat di dalam apa yang ditulis oleh Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, tidak diharuskan, tidak diharuskan. Dan ini memang masalahnya masalah furu'iyah, tidak diharuskan. Bahwa kalau kita sudah tayamum, lalu kalau mau melakukannya lagi harus tayamum. Memang ada yang mengatakan begitu karena dia adalah eksepsi atau pengecualian, semacam rukhsah. Tetapi bagi yang memandang itu adalah hukumnya yang azimah, dia hukum asal juga, tetapi hanya sebagai pengganti wudhu, maka itu tidak harus diulang, dan mayoritas berpendapat tidak harus diulang. Demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ustaz, jadi misalkan kalau kita berada di masjid, posisi itu ada genangan air, dan air itu mengandung kotoran muslim Ustaz. Dan kita berangkat dari rumah itu sudah dalam posisi wudhu, tetapi ketika kita melewati genangan air itu sarung kita terkena najis. Kayak cipratan itu kan? Cipratan dari kendaraan. Oh, kendaraan. Tetapi
cipratan ini kita nggak meragukan bahwa ada najis atau tidak? Nggak ragu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita misalnya kecipratan, lalu secara kasat mata yang ada ini, ya, lalu menanamkan keyakinan di diri kita bahwa tidak ada najis, maka nggak ada masalah dengan cipratan itu, karena hakikatnya itu bukan najis. Tapi kalau kita meyakini bahwa di situ ada najisnya, ya tentu akan mempengaruhi kekhusyuan ibadah kita. Maka oleh karena itu berlaku pula dalil yang mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang kamu tidak menjadi ragu. Dan ini bisa dua sisi. Yang tadinya ragu menjadi yakin tidak ada, atau yang tadinya yakin gak najis tiba-tiba ragu, bisa juga. Yang pasti agama menyuruh kita meninggalkan keraguan. Lalu sekiranya bahwa ternyata memang menurut orang bilang memang gak ada najisnya, kamu tadi itu ngapain kamu harus ganti? Apakah itu satu kesalahan? Enggak kesalahan, itu namanya kehati-hatian. Tapi bahwa kita terlalu terlalu khawatir yang berlebihan, mungkin dari sisi khawatir yang berlebihan. Apakah khawatir yang berlebihan itu sebetulnya sudah melewati sesuatu yang normal atau pasti pas? Iya, dia melewati sesuatu yang tidak normal. Yang normal itu yang agama kita ini yang ringan saja. Ya kalau memang dirasa nggak ada najisnya, memang dilihat udah hilangkan keraguan itu, bisa jadi keraguan itu adalah kelemahan sebetulnya. Ya, kelemahan kita, dan kelemahan yang seperti itu acap kali akan digunakan oleh setan untuk menggoda kita dengan satu godaan yang namanya was-was. Perasaan was-was. Dan was-was ini biasanya digunakan pada kita-kita yang sebetulnya ingin berada pada proses yang sempurna, tapi mungkin kurang informasi tentang betapa sebetulnya agama ini moderat aja gitu. Maksudnya yang nggak usah berlebihan juga gitu. Nah, disitulah pentingnya tadi pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang membuat kita merasa menjadi confirm, yakin, punya kepercayaan diri yang tinggi, enggak banyak diliputi oleh rasa was-was. Dan itulah fikih. Nah, fikih itu sebetulnya melatih kita, memberikan banyak pengetahuan kepada kita untuk keluar daripada banyak sifat was-was. Nah, tetapi memang was-was itu akan muncul pada awal-awal sekali kita punya dorongan yang kuat, ya, untuk punya dorongan yang kuat untuk beragama, terutama termasuk dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, tetapi mungkin tidak bersamaan dengan pengetahuan yang utuh, ya, tentang yang mana boleh, mana yang tidak, sehingga cenderung kita selalu akan digiring untuk berpikir tidak boleh, gitu dia. Tapi ya bagus itu tanda orang itu ada was-was itu sebetulnya ibarat kalau orang yang tadinya biasanya mau ke kiri aja, dia sekarang udah menuju perjalanan ke kanan, kira-kira gitu. Nah, perjalanan ke kanan inilah di awal-awal ini yang banyak kita akan mengalami itu. Dan umumnya orang pada saat itu akan mudah didoktrin. Tergantung siapa yang bertemu dengan dia. Nah, tapi ketika sudah melewati fase itu dengan banyaknya dia pengetahuan, was-wasnya itu dia bisa mengendalikannya sendiri, tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah, jadi yakin dia, nggak banyak ragunya dan seterusnya. Demikian. Ya, sama juga dengan pertanyaan tadi, ya kan? 1 apa 2? Ya kan, Pak?
Maksudnya gini, habis sholat apakah harus diulangi lagi kalau kita mau sholat lagi? Ya. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan ya satu tayamum ya untuk satu sholat, kira-kira gitu. Ketika dikatakan begitu, Bapak milih yang mana? Ada riwayatnya, ya, menyebutkan yang itu menyebutkannya Ibnu Abbas. Sekali tayamum hanya untuk sekali sholat. Berarti waktu itu pasti kita akan mengatakan ya harus diulang kan gitu. Tapi ketika ada info bahwa riwayat ini lemah, berubah lagi enggak? Berubah. Tapi kalau enggak saya informasikan, berubah enggak? Enggak berubah. Tapi kalau sudah utuh kita mendapatkan info ini, enggak perlu ada orang yang mempengaruhi lagi. Kita yang bisa menyimpulkan sendiri. Nah, itulah kalau kita memang sudah kuat fikih kita. Demikian. Ini Pak Reza. Iya. Iya, nggak mengcover itu. Sa'id. Iya. Betul, dari kayu. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak mengatakan tanah, debu tadi, Ya. tidak sah debu tadi, berarti misal di dalam sampah, Ya. Kertas. Ya. Kita nggak bawa tanah dan juga tidak memiliki air yang cukup untuk itu. Ya, ini masuklah ke sudah bisa dihitung kepada wakil sore kehilangan dua alat yang mensucikan, apakah termasuk ke sana? Ini pertama. Yang kedua, ini bisa nggak kita mix? Misal air itu sangat sedikit, cukup hanya untuk membasuh muka dan tangan, misal itu. Sisanya tayamum kaki. Pakai debu maksudnya. Ya. Boleh nggak di mix? Karena kalau misal anggota wudhu juga tertutup, sama di mix itu kan diganti dengan tayamum. Tapi kalau tayamum yang di mixnya apa di mix jadi terkait bukan? Soalnya tangan yang di mix itu tangan. Apa mix dia di tayamumkan? Itu senang saja. Seterusnya Ustaz, kalau kita perlu, tapi di dalam sholat itu tempat mengambil itu jauh. Yang kita tahu kita tadi itu setelah kita berjalan, kita sholat batal. Atau di dalam sholat kita batal. Apakah kita harus balik ke tempat yang jauh tadi, atau kita bisa memadakan dia di kiri kanan nggak ada toilet di sini cukup jauh, gitu kan? Bisa memadakan dengan air tadi. Sejauh apa kita harus berusaha mencari coba dengan melihat dari kiri kanan. Tapi kita tempat yang baru misalnya, tempat yang baru. Tahu kita berurut tadi mungkin beberapa kilometer
kita sudah berwudu, sampai kita pada itu kita nggak tahu lagi tempat berwudu di mana. Sementara kita mau sholat, maka cukup kita tengok lihat kiri kanan nggak ada tempat air untuk berwudu, yang ada kita bisa langsung tayamum, atau kita lewatkan dulu kesempatan itu, kita balik lagi ke sana ke tempat yang kita yakini ada air, baru kita sholat. Mungkin itu saja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Reza nih pertanyaannya, mengasah ketajaman kita untuk melihat masalah yang sifatnya berkembang. Pertama tentang pengertian mengapa Allah mengambil kata sa'id. Kira-kira itu mungkin lebih spesifik pertanyaannya Pak Reza. Itulah hikmah yang Allah ingin bangun pada kehidupan kita, agar hidup kita ini bagaimana beribadah, lebih luas lagi bagaimana kita beragama, ya, itu jangan sampai masuk dalam kesulitan dan menemukan kendala gitu. Jadi itulah kasih sayang Allah tuh. Mungkin Tuhan tahu juga ya Pak Reza, kalau nanti kita udah semangat, tiba-tiba kok fasilitasnya sulit gitu ya kan, mungkin akan menurunkan semangat kita gitu. Jadi ada orang yang kadang mau merajuk juga gitu ya. Nah, kalau orang kan bertingkat-tingkat tuh kemampuannya dalam menguatkan jiwanya untuk melakukan amal-amal. Nah, jadi pilihan kata sa'id itu adalah merangkum semua kata secara bukan kebahasaan ya Pak, maksudnya secara jenis. Jadi Allah menggunakan kata sa'id. Sa'ada itu artinya yang di atas Pak. Jadi sesuatu yang ada di atas bumi. Maksudnya lapisan yang paling teratas, yang asli ya Pak ya, bukan kalau sekarang yang paling atas ini bangunan nih kan. Karena kita yang paling di atas. Tapi maksudnya ketika bumi ini pertama diciptakan, maka yang paling di atas itu adalah itu yang disebut dengan sa'id. Sehingga banyak pilihan variannya gitu Pak. Selama bahwa masuk dalam kategori disebutkan, karena ada gabungan kata turab, ya kan Pak? Di hadis itu kan disebut tentang tayamum itu ada turab juga. Di ayat itu ada sa'id. Nah, di mix lah itu kata sa'id, turab. Sehingga seakan-akan kata sa'id ini menghimpun semua, ya, apapun nanti yang kita temukan, tetapi jenisnya itu punya karakteristik seperti turab. Nah, sehingga ada eksperimen orang untuk memasukkan apa yang ada di atas itu masuk kategori turab. Yaitu dengan ungkapan begini, pokoknya coba tes, bakar apa yang ada di atas itu. Kalau dia dengan panas tertentu dia akan berubah bentuk menjadi debu gitu. Bahasa Inggrisnya ash ya, es ya. Nah, maka itu bukan tanah. Ya, maka itu bukan masuk dalam kategori untuk bisa digunakan tayamum. Nah, misalnya kertas. Kalau kita bakar, berubah dia bentuknya menjadi debu. Nah, padahal kalau untuk bentuknya itu menarik untuk dijadikan alat bertayamum, tapi kan itu bukan tin, bukan turab, gitu. Tetapi misalnya kalau yang sudah membatu, ya, batulah katakan yang kita secara lahiriah pakai zahir penglihatan kita itu seperti bukan tanah lagi, tetapi ketika dihaluskan dan dia tidak terbakar, maka relevan ungkapan mazhab Hanafi bahwa batu yang dihaluskan itu juga bisa dijadikan alat bertayamum. Nah, singkatnya bahwa semua kemungkinan itu difasilitasi oleh Allah kita. Mana tahu dalam perjalanan waktu, ya kan,
ketersediaan sumber akan menjadi sulit di satu waktu nanti, kita nggak tahu. Tapi kata Sa'id itu yang akan tetap menyelamatkan kita, ya, untuk beribadah ketika tidak bisa ditemukan air menjadi dasar kita untuk bersuci, ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Demikian untuk kata Sa'id, Pak Reza. Ada yang mau dikilas dulu Pak Reza? Karena ini diskusi. Dengan istilah? Dalam ini ada istilah itu, artinya ketiadaan dua alat untuk bersuci. Oh, fakdu. Tak ada air, tak ada tanah. Nah ini kan menunjukkan sebenarnya ini terminologi media tanah ini memang apa namanya, oleh ulama ini memang ada batasan gitu, tidak bebas. Semisal bolehkah kita ambil batu bata itu kita tumbuk, asal tanah kita lihat. Tapi kan ayat, kalau sebagian memang tidak membolehkan tanah liat yang untuk dibakar di batu bata ini. Tapi manakala disebut batu bata kita tumbuk, termasuk golongan. Jadi karena saya belajar itu kan agak membingungkan di sini ya. Satu sisi agak seperti yang masanya Ustaz pakai, agak longgar. Satu sisi yang cukup ketat gitu ya. Jadi memang sebenarnya nggak boleh ragu ya, sebenarnya kita boleh aja yang pilih salah satu, sebenarnya nggak ragu, tapi untuk lebih meyakinkan kita yang mana yang satu sisi dia sangat ketat, satu sisi dia agak longgar, sehingga muncullah istilah ketiadaan dua alat untuk bersuci tadi. Jadi kalau muncul ketiadaan dua alat yang bersuci tadi, bolehlah kita itu sholat dengan apa adanya, ya, tanpa ada proses persucian, walaupun hanya sekadar acting. Ya, dengan istilahnya untuk menghormati waktu. Iyalah. Ya, memang kalau udah cerita fikihnya, bila ketiadaan suatu apapun, maka berlaku fikih itu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Mana yang akan dilakukan? Udah nggak ada, anggaplah nggak ada dua. Lah, awak nih junub. Pertanyaannya nggak usah sholat karena masih junub, belum bersih, belum bersuci, atau ya udah sholat aja walaupun nggak ada alat kita untuk bersuci, kira-kira gitu. Pilihannya mana? Nah, sholat, ya, daripada tidak, kan gitu. Berdasarkan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tidak. Kalau nggak ada bisa didapatkan semua, maka jangan tinggalkan semua, gitu. Tetapi kasus itu sebetulnya nggak pernah akan terjadi kalau nggak ada air, ya. Kayaknya se-safe kita ruangan ini nggak ada pintu atau apapun dia gitu. Kita kedap lah gitu. Tetap saja akan kita temukan adanya debu. Ya kan? Tetap akan kita temukan adanya debu. Maka nggak bisa kita katakan hilang kedua-duanya, tetap ada satu. Nah, jadi bila misalnya contohnya nih, kita di pesawat ya, air udah dilarang, nggak boleh digunakan, kan gitu. Kalaupun ada ya, tapi paling air untuk minum dan seterusnya. Orang perlu minum, bawa memang, tapi pokoknya pilihannya udahlah tayamum, kan gitu. Maka ketika pilihannya tayamum, ya kita asumsikan saja yang di depan kita itu pasti ada sedikit banyak ada debunya untuk kita jalankan prosesnya, gitu Pak. Walaupun misalnya dikatakan nggak ada itu, jangan cuman hanya action aja gitu, ya action kan aja Pak. Action kan aja. Nah,
Ini misalnya berlaku dengan misalnya pas haji lah umpamanya kan, tahallul ya. Waktu habis melontar jumroh, dia kan tahallul awal tuh kan Pak. Ya, nggak harus dihabisin semua. Nah ini ada yang ngabisin. Udah, lalu kan ada kita melakukan tawaf ifadah lagi. Itu kan tahallul lagi. Nah udah habis ini kepala. Pertanyaannya, cemana tuh tahallulnya? Udah habis ini, nggak ada selai pun rambut kita. Apakah dengan demikian kira-kira secara fikih nih, ini kan udah belajar fikih kita juga sikit-sikit tuh kan bisa coba untuk membuat jawaban lah ya. Nah itu nggak perlu tahallul lagi atau tetap perlu melakukan tahallul? Perlu karena disebutkan rukunnya ada tahallul. Nah, lalu macam mana tahallulnya? Nah, action aja kan gitu kan Pak. Action aja. Jadi apa namanya? Kita ginikan aja lah kira-kira cukur itu. Lalu ada yang bilang, jangan itu lagi ini cukur. Misalnya cukur aja kumisnya atau apanya gitu. Mungkin saya rasa itu juga berlebihan ya, karena nggak ada praktiknya gitu. Jadi yang ada memang yang diberikan contoh oleh ulama jawaban itu adalah imror aja, imror alatul halki. Jadi disebutkan menjalankan apa namanya alat cukur itu di kepala. Nah, jadi formalnya karena ibadah ritual itu ibadah itu kan dia ada formalnya. Udah jalankan aja formalnya gitu. Nah, jadi kalau dianggap nggak ada air, kayaknya nggak pernah akan ada, nggak ada debu gitu. Ya, anggap aja lah dinding ini berdebu, lakukan prosesnya, gitu. Lakukan actionnya, lakukan actingnya gitu. Oke baik. Lalu pertanyaan yang berikutnya ini di mix ya Pak ya, antara air sama tayamum. Ini orangnya sehat Pak, sehat. Airnya sedikit, tinggal kaki habis. Apakah kaki itu bisa ditayamumkan? Ya ini fikih. Kalau kita mau gini, ada dua jawaban lah. Kalau kita mau seperti yang dijelaskan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ketika dia junub, lalu tangannya ini apa namanya retak. Bukan di sini, antara tangan dengan sikunya retak. Lalu diperban. Maka pilihannya adalah dalam kasus ini ada dua. Mandi seluruh bagian kecuali yang tersisa. Ya. Dengan cukup menyapunya. Ada kemudian yang memahami nggak usah harus mandi lagi bila mana luka itu sendiri menimbulkan kayak demam gitu Pak. Ya, sehingga ya nggak usah mandi dengan air lagi, cukup tayamum saja. Gitu. Pilihannya ya, tayamum. Sebagaimana yang pernah terjadi, ya, ada seorang sahabat memerintahkan orang junub itu untuk mandi. Ternyata dia karena sakit yang tidak boleh kena air, lalu meninggal. Dan Rasul marah betul dengan peristiwa itu. Kenapa nggak tanya, kata beliau. Kan cukup dia bisa bertayamum. Ada juga yang ekstrim bertayamumnya gitu kan, yang kita ceritakan tadi, guling-guling dia di tanah. Walaupun sebetulnya itu enggak begitu kata Nabi SAW. Nah, dua opsi bisa dilakukan. Tapi menurut saya kalau memang misalnya gini, supaya dia ajak. Nah, kalau di mix itu kan habis air, tinggal kaki, lalu tayamum. Mungkin bisa padanan riwayat itu dilakukan, tapi kayaknya
kita belum menemukan ulama ada yang berpendapat. Ini masalahnya kita adalah muqallid nih Pak Reza. Tapi pertanyaan Pak Reza itu menggelitik kita ya, untuk berpikir lebih jauh, dan ada memang padanannya. Maksudnya ada contoh yang mungkin untuk bisa kita jadikan dasar. Tapi kalau saya lebih cenderung begitu airnya habis sebelum tuntas, maka itu masuk dalam kategori ketiadaan air. Nah, ketika ketiadaan air sementara wudhu kita belum sempurna, maka tayamum aja lah, toh kan lebih menenangkan sebetulnya, ya kan Pak? Kita basuh wajah kita, sapu lalu kaki, karena tidak membutuhkan pekerjaan yang effortnya lebih gitu. Itu kalau dari saya. Nah, kemudian sholat kita batal ya, lalu air udah habis nih. Ya, kalau kata Ustadz Said Sabiq, tidak mesti bahwa di situasi tertentu kita anggaplah ada air misalnya, katakanlah ini contohnya Pak, ini kita ke laut lah gitu. Nah, ketika tidak ada upaya yang bisa untuk mencapai air itu untuk sampai kepada kita dengan cara yang mudah, beliau memungkinkan untuk melakukan tayamum. Atau mungkin yang lebih misalnya kita di puncak bukit gitu ya Pak, misalnya kayak di Danau Toba itu, katakanlah sumber air embun nggak ada, kalau kita potong ranting itu nggak keluar air ya, dari akar-akar pohon itu kan bisa keluar air tuh. Lalu kita di atas, mau ke bawah itu udah jauh banget gitu ya kan, mau pakai alat juga nggak ada alat ya. Kalau dalam keadaan itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya tayamum. Itu masuk dalam makna fuqdanul ma, masuk dia dalam kategori ketiadaan air. Walaupun mungkin air itu ada terlihat di depan mata kita, tapi sulit untuk bisa dijangkau gitu. Jumatan ya. Kita ada di depan itu ada tengah-tengah sih. Batal sholat kita, di tengah ya. Kan ini rokaat kedua Pak. Iya. Ini tadi kita tunggulah sampai selesai. Kita zuhurnya misalnya, berarti kita Jumatan ini. Karena kalau kita keluar sulitnya sudah kasih. Karena kita mau tapi itu kan belum dalam kondisi yang terlalu untuk ekstrim disebut berat gitu ya. Kalau di Masjidil Haram memang sekarang dulu udah dulu mungkin agak sulit keluar ke bisi-bisi gitu kan. Sekarang mungkin sudah banyak yang sahabat itu bisa. Dan kalau di kadang-kadang itu nggak dapat juga kan. Pokoknya kita di tengah masjid seperti ini yang besar gitu ya. Toilet itu di agak jauh di belakang gitu. Kalau kita sekarang taruh di luar masjid. Sholat sedang berlangsung. Kalau di pinggir mungkin kita bisa lari. Iya. Kalau di tengah ini agak susah gitu. Otomatis ya kita masuk sholat zuhur aja kalau udah sholatnya. Iya, nggak bisa kita pun kalau kita ngambil air ke belakangnya sudah selesai sholat. Nah, sebetulnya pertanyaannya apakah lebih yang menarik itu apakah hilang Jumat kita, batal kita kan? Batal tapi kita nggak berupaya seakan melanjutkan sholat kita dengan bersuci walaupun pada akhirnya terlambat juga nanti karena jauh gitu. Nah, apakah diam kita daripada mengganggu orang itu membuat kita kehilangan Jumatnya? Ya kan? Nah, sebetulnya kalau kondisi yang membuat kita dalam keadaan bukan keinginan kita, itu kan dimaafkan. Untuk kemudian nggak mungkin juga kemudian kita hukumkan bila mana misalnya ada seorang hakim yang harus membuat keputusan, tentu hakim yang bijak dia tidak akan mengatakan Pak Reza nggak sempurna Jumatnya.
Nah, apakah di situ bisa kita bertayamum? Nah, pokoknya dengan ini nanti kan kalau itu pegang pada debu tadi, ini kan debu ini. Ya. Padahal ada air di toilet. Nah, Misalnya kita batal. di sini batal, pertanyaan dari kita Jumat. Kalau itu pertanyaannya nggak ada padanannya yang manapun, menurut saya tayamum aja. Tetapi kemudian untuk menghilangkan keraguan kita ba'da Jumat itu, ya kan, ada baiknya juga kita ulang sholat zuhur kita 4 rakaat gitu. Untuk menghilangkan keraguan yang manapun. Kalau dikatakan berlebihan, nggak apa-apa lah. Berlebihan juga nggak ada masalah, kan gitu. Tetapi tetap dapat sholat Jumat berjamaahnya. Dapat walaupun mungkin masbuk 1 rakaat karena harus katakan terjadinya di rakaat kedua, tapi kita masih ikut dalam rombongan. Tapi begitu pun sekiranya apakah kita sudah sah bertayamum bukan karena tidak ada air, tapi kesulitan mencari air yang kita nggak bisa ukur ini. Kalau menurut saya sih itu ukurannya belum ukuran yang sulit untuk mendapatkan. Hanya sulit mau melakukannya pada waktu itu. Kan bukan sulit mendapatkan namanya kan. Nah kalau dia bukan sulit mendapatkan, maka sebaiknya ya kita habis itu berwuduk lagi seperti yang biasa normal, kemudian kita sholatlah 4 rakaat. Wallahu alam bisawab. Ini hanya apa kita ya. Saya belum menemukan ada pertanyaan ini lalu ada pendapat ulama. Nanti kalau saya temukan ada pendapat ulama menjawab masalah ini, nanti saya sampaikan ke Ustadz Haidir nanti untuk di-share kepada kita semua. Mungkin udah cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah jam 2. Ya. Cukup ya? Ya, kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.